setiap nafas hidupku, menceritakan kebaikan-Mu. Di setiap detak jantungku, membuktikan kasih setia-Mu. Di setiap langkah hidupku, ku rasakan penyertaan-Mu. Di setiap karya hidupku, ku saksikan keajaiban-Mu. Ku bisa karena anugerah, ku ada karena Kau setia. Hidupku hanya tentang-Mu, kemurahan-Mu nyata di hidupku. Di setiap langkah hidupku, ku rasakan penyertaan-Mu. Di setiap karya hidupku, ku saksikan keajaiban-Mu. Ku bisa karena anugerah, amen. Ku ada karena Kau setia. Hidupku hanya tentang-Mu, kemurahan-Mu nyata di hidupku. Oh, ku bisa karena anugerah, ku ada karena Kau setia. Hidupku hanya tentang-Mu, kemurahan-Mu nyata di hidupku. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Oh, ku bisa karena anugerah-Mu, Tuhan. Oh, katakan, ku bisa karena anugerah, ku ada
Semuanya katakan anugerah-Mu. Anugerah-Mu. Jangan pernah lupa, semua karena anugerah Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Bukan karena kuatku Tuhan, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu. Oh, anugerah-Mu, Tuhan. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Katakan sekali lagi, anugerah-Mu, anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Saudara, hal yang paling penting dan utama buat kita hari ini adalah mengucap syukur kepada Tuhan kita. Menyambut datangnya musim semi, menyambut kebaikan Tuhan dan anugerahnya yang selalu baru. Bukan dengan kekuatan manusia, tapi anugerahnya menyertai kita. Anugerahnya membuat engkau berhasil. Anugerahnya membuat engkau sehat. Anugerahnya membuat engkau berlimpah-limpah seperti Amen. janji daripada firman-Nya. Yes. Anugerahnya, anugerah-Mu, anugerah, yes, anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Semuanya anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mari kita angkat tangan kita, kita katakan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mari kita berikan yang terbaik, ucapan syukur-Mu yang terbaik, kekuatan-Mu yang terbaik, kesehatan-Mu yang terbaik. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Biarlah Tuhan semakin besar, kami semakin kecil, dan menundukkan diri kepada kedaulatan-Mu Tuhan.
bahwasannya kasih setiamu yang membuat semuanya menjadi indah dan baik adanya. Bersama umat-Mu, kami naikkan ucapan syukur kepadamu ya Tuhan. Oh, betapa Tuhan itu baik. Betapa Engkau tidak pernah kurang cara untuk menolong setiap kami Tuhan. Engkau pernah mengizinkan kami di lembah, tapi Tuhan juga yang mengangkat kami untuk naik terbang tinggi seperti Raja Wali. Tuhan yang membuat kaki kami berjejak di bukit-bukit seperti rusa yang lincah ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur buat hari ini. Dan semua umat Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Nah, hari ini adalah hari yang spesial karena Tuhan kita yang kita rayakan. Amin. Amin. Haleluya. Kalau saudara melihat musim semi akan segera kita alami dan sedang kita alami. 12 tahun gereja kita ada, ya. Nah, hari ini kita bersyukur juga ada hamba Tuhan, sahabat saya, senior saya, ya, dari San Francisco, Pak Saud Saumiman, ya. Tunggu dulu Pak, jangan maju dulu Pak, soalnya Bapak 2 jam nanti di sini. Dan terima kasih kepada kemurahan Tuhan, Pak Philip masih sempatkan untuk mengunjungi kita. Tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih Pak buat kedatangannya. Dan semua teman dan sahabat, our all friends. Dan semuanya karena kebaikan Tuhan hari ini. Dan tentu saudara, kita akan segera mendengar firman Tuhan. Tapi izinkan saya memperkenalkan kenapa saya diingatkan Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan. Teman baik kamu, sahabat kamu, coba diundang untuk memberkati umat Tuhan. Mengucap syukur. Kenapa saudara? Hampir kurang lebih 20 tahun yang lalu bersama keluarga, ya. Pertama sekali saya dengan keluarga datang ke Amerika untuk melayani Tuhan. Kami mendarat di San Francisco dan dijemput oleh Pak Saud Saumiman, ya, dan dibawa ke San Jose. Nah ini saudara, tentu sekarang saya lebih muda saudara, cuma rambut agak kurang, nanti tolong pinjam rambut Anda. Ya, nah ini pertama sekali Yuvender masih 7 tahun, Yuvela 11 tahun. Nah saudara, bersyukur kami dibawa ke park, kayaknya di belakang tuh Pak Saud ya. I'm not sure. Karena beliau ini memang rendah hati saudara. Nah saudara, ini yang ada, yang Tuhan ingatkan begini. Selama bertahun-tahun mengucap syukur ulang tahun gereja, kamu itu loh belum pernah kamu mengucap syukur dengan hambaku itu. Hari ini beliau ada di tengah-tengah kita. Tuhan ingatkan, ini sungguhan ini. Bukan ngarang-ngarang saudara. Tuhan ingatkan, saya kasih tahu istri. Ya kasih tahu Pak Saud, semoga beliau bisa sempatkan untuk datang. Saudara, datangnya hari Jumat tengah malam jam 10, nyampenya pagi di sini. Beliau katanya enak juga tidur di pesawat. Agak sombong sih. Begitu bawa ke rumah, beliau tidur sampai jam 12. Karena jam 12 di San Francisco masih 9. Jadi saudara, normal ya, bukan salah saya, tapi memang sedikit ceklek ya Pak ya. Tapi puji Tuhan kami bisa bertemu kembali, dan for the first time beliau juga mengunjungi kota Atlanta. Saya percaya penuaian jiwa-jiwa akan Tuhan kirimkan, amin. Mari kita berikan sorak-sorai yang terbaik. Ada lagi fotonya Yuvela? Nggak ada, cuma satu ya. Yuvela bilang, dia tanya, ada nggak Papa fotonya dengan Pak Saud waktu pertama datang? Saya bilang ada, tunggu nanti minggu depan. Puji Tuhan. Mari sahabatku, tepuk tangan sekali lagi. Makasih ya. Mic-nya udah nyalain Pak? Iya. Sudah, Udah belum ya? Ya. Tuhan memberkati dan terima kasih buat kunjungan.
daripada firman Tuhan. Amin. Pak Yunus begitu semangat, rasanya saya gak perlu khotbah lagi. Luar biasa. Soalnya dia ceritakan masa lalu, ya. Terharu. Ya. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Anugerah demi anugerah-Mu tidak pernah terhenti. Kami diingatkan Tuhan, bagaimana Engkau tidak pernah tinggalkan orang-orang yang setia kepadamu. Walaupun hidup di Amerika bukan tempat yang nyaman seperti yang dulu kami impikan, tetapi Tuhan tetap mengiringi setiap kami, boleh melewati hari demi hari, sampai detik ini. Dan Tuhan yang kita percaya, tidak pernah tinggalkan hamba-hambanya, bahkan tidak pernah tinggalkan kami semua. Hari ini Tuhan, kami mau ucap syukur kepadamu, untuk berkat yang Tuhan selalu limpahkan kepada setiap kami. Tidak pernah berhenti. Baik kemarin, hari ini, bahkan sampai yang akan datang. Terima kasih Tuhan, pakailah hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya. Berikan hikmat yang daripada Tuhan, supaya apa yang disampaikan bukan dari kata-katanya sendiri, tapi firman Tuhan yang boleh senantiasa mengubah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya orang Medan, pernah sekolah di Malang, pernah tinggal di Surabaya lebih kurang 8 tahun. Anak saya 2, lahir di Surabaya, istri 1, orang Medan. Ya. Jadi kita di rumah ngomongnya berbagai bahasa. Kadang bahasa Hokkien, Mandarin, Indonesia, sedikit Jawa kalau mau tawar becak di Surabaya. Ya. Sampai di sini ya sedikit-sedikit bahasa Inggris. Waktu kami baru pindah dari Indonesia ke San Jose, kami takut anak kami tidak ngerti bahasa Inggris. Tapi begitu masuk sekolah, sekarang kami takut dia tidak mengerti bahasa Indonesia. Tapi puji Tuhan, hari ini kita lewati. Saya melihat 2 dari anak Pak Yusuf sudah dewasa, sudah bekerja. Saya juga bersyukur anak-anak kami juga sudah bekerja. Puji Tuhan. Itu berkat yang selalu dilimpahkan buat saudara. Terlebih sebelum khotbah, saya dengar lagi dari Pak Yunus, wah Tuhan memberkati dengan desain ruangan yang begitu indah. Tentunya ada seorang hambanya yang begitu setia. Saya terharu, mau mempersembahkan tempat ini untuk mereka. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Saudara, saya mengajak kita baca firman Tuhan. Hari ini mestinya hari sukacita, tapi melo ya. Gak apa-apa ya. Udah gara-gara Pak Yunus soalnya. 2 Korintus 5:17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru akan datang. Ayat kedua, Kolose 1:15-18. Kristus sebagai pusat penciptaan dan kepala jemaat atau gereja. Dan Yohanes 10:10, Tuhan Yesus katakan, aku datang supaya mereka menjadi hidup
dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yang terakhir Efesus 2, 19-22. Jemaat sebagai keluarga Allah dan bait Roh Kudus. Wahyu 21 ayat 5. Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Tahun baru Imlek. Dan kita rayakan 12 tahun ulang tahun gereja ini. Itu merupakan double ucapan syukur. Double happiness. Saudara, waktu saya masih anak-anak, saya suka sekali dengan Imlek. Kenapa? Karena dapat angpau. Itu pertama. Angpau. Orang-orang senang. Hoki. Maka rumah orang Tionghoa ditulis kata fu. Hoki. Tapi pendapat orang dunia itu berkat hanya berupa hal materi. Berkat itu kalau uang banyak, berkat itu kalau harta banyak, berkat itu kalau seluruh keluarga boleh menikmati usaha yang besar, pekerjaan yang baik, pangkat yang tinggi, sarjana. Itu berkat bagi orang di luar Kristus. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita beda. Berkat itu bukan sekedar harta kekayaan. Tapi berkat yang terutama adalah kasih Tuhan, anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kesehatan itu lebih berharga daripada berkat yang ada. Ketika saudara pernah merasakan apa itu sakit, harta kekayaan itu sepertinya tidak ada artinya bagi saudara. Itu sebabnya jangan pernah katakan sebagai orang percaya. Jangan pernah katakan aku tidak diberkati Tuhan. Secara materi saya pikir semuanya di sini diberkati Tuhan. Coba pikir-pikir waktu saudara datang ke Amerika. Pak Yunus datang dulu berapa kopernya? Saya mau tanya, masa dua? 2 koper. Tolong hitung kalau semua barangnya dikumpulkan sekarang berapa koper. Itu berkat Tuhan. Saudara hitung sendiri. Saya tidak tahu saudara punya berapa koper. Tapi sekarang coba kalau mau pindah rumah. Oh, banyak sekali koper-koper yang saudara perlukan, bukan? Itu artinya Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau. Tuhan begitu baik, begitu setia. Kalau Pak Yunus boleh menikmati kasih Tuhan seperti itu, keluarga kami juga tidak lancar-lancar dalam melayani Tuhan. Tahun 2012, waktu itu kami sekeluarga harus keluar pelayanan dari sebuah gereja. Lalu anak-anak kami sudah siap-siap, kami katakan siap-siap, kita belum tahu mau kemana. Tidak tahu mau kemana. Dia bilang sama gurunya, kami sudah tidak mau daftar sekolah lagi. Saya sudah masukkan ke dus semua buku. Siap-siap kita mau entah kemana lah. Atau mungkin pulang ke Indonesia. Tapi Tuhan berbicara lain. Ada sekelompok teman-teman yang bilang, mari kita sama-sama mulai satu persekutuan. Kita mulai. Saudara bayangkan, kita mulai sewa satu tempat. Gak sebegini besar. Hanya begini, kira-kira begini. 2 dibagi 2. Separuh untuk sekolah minggu, separuh untuk kita kebaktian. Ada seorang teman baik, persembahkan 15 bangku dia beli dari Costco untuk kami. Mimbar ada murid saya yang pulang ke Indonesia, dia gak mau jadi pendeta lagi di Amerika, dia kasihkan saya. Itu yang kami pergunakan lebih kurang 3 bulan, sewa tempat itu bayar 400. Persembahan yang kami terima 400, saudara. 7 bulan
saya tidak menerima apa-apa. Tidak dapat gaji. Tapi ajaib, Tuhan memimpin tidak pernah kurang satu apapun, saudara. Itu berarti Tuhan yang aku layani, Tuhan yang aku sembah. Luar biasa. Saya ada cuti pulang ke Indonesia lebih kurang 5 minggu. Karena sudah bebas sendiri tangani, kita pulang 5 minggu. Istri saya hamba Tuhan juga, dia bantu tangani. Dengan ruangan yang kecil itu, waktu itu summer, panas sekali, panas. Orang gak tahan di ruangan yang begitu sempit. Hatinya berkobar-kobar, saudara. Pengen mencari tempat yang luas. Tapi gak berani kasih tahu saya. Karena iman saya belum sebesar biji sesawi. Dia diam-diam keliling nyetir sama seorang anggota gereja. Cari gereja, berapa sewa 1 bulan? 2.500, berapa? 1.500, berapa? 2.000, berapa? Pokoknya harga seperti itu. Bersama kita 4. Bagaimana bisa bayar itu? Tapi akhirnya dia sampai di satu tempat, yaitu kelas sekolah dari anak saya itu, sekolah Kristen. Mereka punya ruangan banyak. Dia tanya, boleh gak sewakan untuk kami gitu. Dia iman yang besar ya. Anak-anak kami sekolah di sekolah Kristen, dua-dua. Biaya sekolahnya mungkin 1.500 sebulan, 2 orang 3.000, tidak perlu bayar, hamba Tuhan pendeta. Tapi dia mau sewa tempat, mau berapa dibayar? 3.000 dia gak mau, 400 masa dia mau gitu. Gak masuk akal bukan? Tapi begitu dia ngobrol, pendeta itu bilang, boleh kami pinjamkan satu ruangan lebih kurang seperti begini. Selama 3 bulan. Kami pakai selama 3 bulan. Mungkin Pak Yunus pernah ke sana waktu itu. 3 bulan kami pakai. Sesudah 3 bulan, dia panggil saya dan istri. Kami tidak sewa ke orang lain. Kami juga tidak pinjam ke orang lain. Jadi bagaimana? Ya, kalian siap-siap harus keluar. Waduh, pusing kita. Baru happy 3 bulan, sekarang siap-siap mau keluar. Bagaimana ini? Saya bilang, apakah bisa bantu? Dia bilang bisa. Bagaimana caranya? Kamu jadi pendeta kami. Saya bilang, bagaimana jadi pendeta di gereja ini? Karena kami belum ada orang-orang yang menetap. Saya pendeta, istri memimpin, kadang khotbah juga. Anak saya masih kecil, dia bisa piano, yang satu masih anak sekolah minggu. Gak apa-apa, yang penting kamu mau melayani di gereja kami. Kami akan take care kalian seperti hamba Tuhan misionaris, misio. Untuk yang berbahasa Indonesia, ini gereja bahasa Mandarin. Puji Tuhan, kami pakai tempat itu walaupun anggota kami tidak begini banyak, tapi Tuhan lindungi pakai sampai hari ini. 13 tahun, saudara. Luar biasa. Jadi saya mau bayangkan, jangan kita pernah katakan Tuhan itu tidak baik. Saudara, Tuhan itu baik bukan harus kita punya segalanya. Tidak harus tunggu kita menjadi orang yang banyak duit baru Tuhan baik. Tidak harus tunggu kita punya mobil mewah baru Tuhan itu baik. Kadang saudara, tatkala kita mengalami kesulitan, bahkan waktu kita sakit, Tuhan itu tetap baik, saudara. Teman saya pernah cerita begini, dia bersaksi, dia bilang waktu dia orang Medan, waktu saya pindah ke Jakarta, mereka bertekad mau mengembara di Jakarta. Orang Medan, gak takut mati, dia mau pindah ke Jakarta bertekad. Setiap hari naik bus, kirim surat lamaran untuk melamar pekerjaan.
Naik Damri ke sana pulang 3 bulan gak dapat pekerjaan. Akhirnya dapat pekerjaan. Tapi pekerjaannya dia gak suka. Karena harus kerja malam, masuk night club dan sebagainya. Lalu dia resign. Dia pergi kerja usaha dengan orang lain. Kongsi kerja, tapi dia karena modalnya kecil, dia harus turun lapangan. Lalu dia kerja sama-sama. Ada yang kasih 90%, dia mungkin dapat hanya 10%. Tapi dia harus turun lapangan kerja. Dia yang berjuang. Dia hadapi semua customer, hadapi semua pekerjaan itu. Dia bilang satu hari, teman-temannya yang baik kalau sudah ngomong tentang uang, usaha, mereka singkirkan dia. Karena modalnya kecil, dia disingkirkan. Gak mau dipakai lagi. Jadi dia lepas sendiri. Dia kecewa sekali. Dia bilang, Tuhan engkau baik. Tapi mengapa saya mengalami hal seperti itu? Dia tidak mengerti. Tapi bersyukurnya dia tetap setia pada Tuhan. Dia mulai usaha baru. Karena dia bagian lapangan, orang semua kenal dia. Tanpa modal, dia bisa lakukan semuanya. Orang semua percaya dia, titip ke dia, titip ke dia, titip ke dia. Semua dia kerjakan. Kira-kira 10 tahun yang lalu dia cerita pada saya. Dia bilang, sekarang usaha saya lebih besar daripada teman-temanku semua. Lebih besar dari teman-temanku semua. Dia bilang pada saya satu kalimat, jikalau hari itu aku tidak mengalami masalah, sampai hari ini aku tetap kerja sama orang itu. Tapi Tuhan buka jalan, ada masalah, sehingga aku bisa menjadi lebih daripada mereka. Amin saudara. Jadi maka firman Tuhan benar. Di dalam segala hal kita bersyukur. Saya tahu di antara kita mungkin hari ini ada yang sedang mengujian persoalan. Datang ke sini. Sementara teman-teman mungkin happy, sukacita karena Imlek, karena tahun baru, karena ulang tahun dan sebagainya. Terima kasih. Tapi saya mau ingatkan, di dalam masalah apapun yang kita hadapi, mari kita tetap bersyukur pada Tuhan. Itu yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bukan berarti kalau kita ada masalah, Tuhan ditinggalkan, bukan. Jangan salahkan Tuhan karena kita percaya Tuhan kita itu baik. Percaya gak saudara baik? Percaya gak dia itu tidak pernah salah? Percaya gak dia selalu mengasihi kita? Berarti dia tidak pernah mau mengecewakan kita. Tuhan baik, setiap saat baik. Rencananya juga baik. Percaya gak rencananya tidak pernah salah? Rencananya selalu mantap, gak pernah salah? Percaya gak? Itu berarti apa yang kita alami, kalau kita percaya itu sesuai dengan rencana Allah, itu berarti itulah rencana Allah. Maka jangan minta Tuhan ubah rencana itu. Biarlah jalani. Karena Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita semuanya. Saudara, tema yang saya mau ajak kita renungkan bersama secara singkat. Diperbaharui, karena tahun baru, ulang tahun, diperbaharui menjadi berkat. Yang pertama saudara, Kristus itu sumber hidup baru. Tahun baru Imlek 2577 ya. Diperkirakan itu 3.500 tahun lalu pada waktu dinasti Shang, ketika masyarakat Tiongkok mengadakan upacara persembahan kepada dewa leluhur. Awal dan akhir tahun sebagai ucapan syukur, mohon berkat dan panen. Kalau kami waktu kecil di Medan, kalau gak salah nanti malam atau besok malam, itu nenek saya itu sudah siap-siap makanan-makanan. Termasuk juga kalau yang kaya,
seekor babi. Lebih kaya lagi bisa 2 ekor. Kaya lagi bisa 3 ekor. Untuk dipersembahkan. Dengan harapan supaya selama tahun yang dilewati, berkat Tuhan akan berlimpah berpuluh-puluh ekor. Itu ajaran yang lain. Orang percaya tidak begitu. Orang percaya, waktu Petrus berjumpa dengan orang yang sakit lumpuh, dia katakan apa? Emas dan perak aku tidak ada. Dalam nama Tuhan Yesus bangkit dan berjalanlah. Jadi dia persembahkan apa yang dia punya. Bukan mempersembahkan apa yang dia tidak punya. Dia tidak pergi berhutang sama orang lalu mempersembahkan, bukan. Saudara percaya Tuhan sudah memberkati Anda semuanya? Jadi kalau kita mempersembahkan, jadi apa yang saudara punya. Bukan daripada yang saudara tidak punya. Maka di dalam gereja biasanya orang Kristen itu diajarkan kalau kita tidak mengerti apa arti persembahan, jangan kita memberi. Kita kalau memberi harusnya mengerti bahwa Tuhan sudah memberkati aku terlebih dahulu. Karena dia ya sebagai sumber hidup baru. Walaupun realitanya aku yang bekerja, tapi kesehatanku berasal daripada Tuhan. Hidupku berasal daripada Tuhan. Maka istilah orang Kristen di sini sebagai orang yang menjadi berkat, dia mesti menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, tradisi diperkembangkan dari orang Tionghoa ini. Kenapa mereka merayakan? Karena diingatkan ada monster Nian katanya. Monster itu datang menyerang penduduk. Tapi monster itu takut pada warna merah. Makanya merah ini takut dia. Ya, takut sama warna merah. Dan takut dengan apa? Dan takut dengan mercon. Ya. Maka orang-orang Tionghoa biasanya kalau kita di San Jose ada Vietnam Town. Petasan itu sudah bunyi sebelum Imlek sudah bunyi. Rame-rame anak-anak main gitu ya. Jadi mereka nyalakan petasan, rumah-rumah dihias merah-merah dan sebagainya. Ya. Jadi biar niannya, monsternya lari bebas. Saudara, bagaimana orang percaya? Apakah kita boleh merayakan itu? Saudara, orang percaya rayakan Imlek itu beda lagi. Orang percaya rayakan Imlek sebagai ucapan syukur. Ada banyak hal yang bisa kita dapatkan dari perayaan ini. Misalnya, orang Tionghoa biasanya kumpul keluarga. Waktu makan, namanya apa? Sebelum Imlek, kalau orang Medan katakan Satap Me. Jadi, mereka rayakan bersama, kemudian makan bersama. Di situ ada rekonsiliasi, saling berdamai. Kalau selama setahun mungkin ada salah pengertian, ada permusuhan, ada yang tidak cakap, tidak ngomong dan sebagainya. Sekarang damai. Sekarang sama-sama kyonghi-kyonghi. Yang lebih senior dapat angpau. Ya. Kalau anak belum menikah juga dapat angpau. Anak sudah menikah dia kasih orang tuanya angpau. Sudah kasih belum ini semuanya ya? Ya. Jadi itu yang mereka lakukan tradisi. Ini tradisi baik. Gak masalah kita contoh. Sehingga ada perdamaian. Namanya juga pengampunan. Pengampunan itu berkat Tuhan. Orang yang bisa mengampuni itu berarti orang yang sabar. Sabar itu apa artinya saudara? Di dalam bahasa Inggris terjemahannya sabar itu long suffering. Artinya dia itu menderita lama. Sabar. Kalau saudara tidak mau panjang lama, tunggu sakit, itu artinya gak sabar. Sabar itu bukan hanya sekedar tunggu saudara.
Kalau saya naik pesawat delay 5 jam, tunggu, saya diam-diam, bukan berarti saya sabar. Tapi hati ngomel, kurang ajar. Ya, kayak gini-gini, pokoknya menggerutu terus, itu namanya bukan sabar. Orang yang sabar, apapun yang terjadi, dia tak bersyukur pada Tuhan. Sabar menunggu, jangan tergopoh-gopoh. Dalam hal berkat Tuhan juga demikian. Belum saatnya, tunggu. Karena kita percaya Dia adalah sumber hidup baru. Tidak ada cara lain untuk mendapatkan sumber tersebut. Kasih-Nya tidak pernah berubah. Tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tidak pernah berubah. Suatu hari ada seorang tante, dia suka jalan pagi di park. Di pinggir park gitu jalan pagi. Kalau sudah capek dia duduk istirahat. Kemudian jalan lagi. Dia gak paksakan sampai capek, keliling. Waktu dia duduk-duduk di bangku, di belakang dalam taman tuh ada sepasang pemuda-pemudi yang baru pacaran 3 bulan. Ngomong-ngomong. Dia ngomong apa? Dia ngomong, yang perempuan bilang, "Hei, sayangku," ya kan gitu kan orang pacaran kan ya. Ya, "apakah kamu sayang padaku?" Si laki-laki bilang, "Sayang dong, kita sudah pacaran 3 bulan. Benar nih, apakah kamu sayang padaku?" "Benar, aku sayang padamu. Kita sudah 3 bulan pacaran, kamu masih lupa? Bagaimana kamu sayang pada saya?" Nah itu dia bingung. Gimana caranya? "Iyalah, saya kan beli oleh-oleh kasih kamu. Tapi bagaimana?" Lalu si laki-laki itu pintar, dia jawab, "Aku sayang padamu. A, B, C, D, E, F, G." Wah, apa itu? A boy can do everything for girl. A, B, C, D, E, F, G. Wah, perempuannya senang sekali. Lompat-lompat dia, nyanyinya kecil. Si tante yang tadi duduk di situ pasang telinga. Kurang ajar. Mereka baru pacaran 3 bulan, ABCD, ABCD. Saya sudah menikah 30 tahun. Suamiku gak pernah bilang ABCD, ABCD. Awas, saya mau cepat-cepat pulang ke rumah. Saya mau tanya malam hari ini, apakah dia sayang padaku. Dia cepat masak makanan yang enak. Ada chasiu, ya, ada kaki babi, ada lobster, banyak macam lah pokoknya sediakan makanan kesukaan suaminya. Dia pergi mandi, ganti pakaian bagus seperti ibu-ibu hari ini. Ganti yang bagus, pakai sanggulnya tinggi. Ya. Pintunya dia buka lebar-lebar. Hidupkan 2 lilin. Tunggu suaminya pulang. Suaminya itu biasanya pulang jam 5, tapi harus gedor pintu. Itu pun tunggu sampai 5-10 menit baru gedor. Istrinya biasanya pakai daster, ya, pakai pakaian yang masak-masak, masih bau minyak ya. Tapi sekarang ganti wangi. Wah. Waktu suaminya pulang gak telat, dia kaget pintu terbuka. Kenapa? Lalu dia lebih kaget lagi ada makanan terhidang. Kaget lagi ada lilin. Dia tanya, "Apa gerangan?" "Tunggu," katanya. Dia pegang kepala istrinya, gak demam. Ya. Artinya istrinya sehat. Tiba-tiba istrinya bertanya, "Suamiku, apakah kamu sayang padaku?" Suaminya heran. "Sayang dong, kita kan sudah 30 tahun menikah. Benar kamu sayang padaku?" "Benar." "Nah sekarang bagaimana kamu sayang padaku?" Rupanya suaminya pernah jalan pagi. Jadi dia ingat cara untuk menjawabnya. Dia bilang, "Saya sayang padamu istriku.
Jadi bagaimana caranya? Saya sayang padamu. A, B, C, D, E, F, G, X, I, J, K. Wah, tambah panjang katanya. Wah, apa itu? Kamu itu amazing. Istriku yang luar biasa. Kamu beautiful. Hari ini kamu so cute. Kamu itu doing everything for me. Ya, masak ya. Ya. Kamu itu tampil hari ini dengan sanggul yang tinggi itu, yang punya siapa itu? Ya, bintang film lah, pokoknya tinggi gitu. Tampil elegan katanya. Kamu luar biasa pokoknya, fantastik. Kamu bagus, baik, good job. Ya, ya, kamu juga high tech. Kamu ngerti HP, WhatsApp, Instagram, Facebook, luar biasa. Ya, high tech kamu ya. Lalu dia diam, suaminya diam. Loh, kok diam? Ada lanjutkannya kan? Iya, tunggu dulu. Ya gak apa-apa, ngomong aja, saya pingin dengar, gak sabar lagi. IJK, I'm just kidding. Saudara, kasih daripada Tuhan Yesus kita bukan kasih yang just kidding. Ya, kemarin-kemarin kita peringati 40 hari menuju ke Paskah. Itu kalau orang di gereja Katolik bilang hari raya Abu gitu. 40 hari menjelang Paskah. Penantian Yesus itu disalibkan. Dia mati di atas kayu salib. Bukan karena kesalahannya, tapi dia rela berkorban untukmu dan untukku. Dia rela mati menggantikanku dan menggantikanmu. Karena kita adalah orang yang berdosa. Dari mulai sejak nenek moyang kita, Adam dan Hawa berdosa. Tidak satu pun di antara kita yang tidak pernah melakukan dosa. Sebab firman Tuhan ingatkan, standar daripada orang percaya tidak harus berpuatan. Kalau perjanjian lama mengajarkan, kalau engkau ambil pisau menusuk orang, itu namanya membunuh. Tapi perjanjian baru mengajarkan, kalau engkau benci kepada orang lain, itu sudah membunuh. Kalau engkau iri kepada orang lain, engkau sudah mencuri. Itu sebabnya kita semuanya tidak luput daripada itu. Sering kita membandingkan tentang tetangga, dia sudah punya mobil baru, saya juga pengen, saya iri pada dia. Itu juga merupakan dosa. Jadi kita semua orang berdosa. Dia menebus kita menjadi boleh layak datang ke hadapan Tuhan. Luar biasa. Kasihnya itu bukan sekedar istilah dari Presiden Indonesia Bapak Prabowo, bukan omon-omon. Ya. Tapi dia kasih yang sungguh-sungguh, yang benar, saudara. Luar biasa. Jadi Kristus, Tuhan kita, dia bukan hanya memberikan hidup kepada kita. Tapi lebih daripada itu, dia memberikan hidup yang berkelimpahan, saudara. Dia bukan sekedar limpah dalam materi, tapi kelimpahan dalam damai sejahtera. Hari ini orang sedang kumpul-kumpulkan, saya bawa sebatang saudara, emas. Ya, orang kumpul emas saudara ya. Katanya bisa naik harganya. Kalau engkau beli harganya bisa naik. Mereka terpikirkan. Menganjurkan beli, terpikir beli, tapi duit gak ada, terpikir untuk beli. Saya beli murah di Tradenso, ya. Ya. Saudara bayangkan kalau engkau memikirkan terus,
Tiap hari ini naik, saudara kaget. Turun lebih kaget lagi, naik lagi kaget. Lama-lama mati gara-gara ini, saudara. Jadi hidup kita jadi terikat dengan ini, saudara. Lebih baik lupakan, simpan, ya. Jangan lihat dia. Karena itu godaan yang membuat kita malas bekerja. Oh, mau dulu, bayangkan seandainya 5 tahun yang lalu aku beli emas. Seandainya beli, sekarang nggak beli, sudah naik. Sudah terlambat. Ya. Tapi Yesus memberikan bukan hanya sekedar emas itu, tapi pengharapan. Di tengah ketidakpastian ekonomi, di tengah kita kurang sehat pun, di tengah kita sedang sakit, Tuhan memberikan pengharapan yang pasti. Tahun lalu, waktu bulan Agustus, pas ulang tahun saya, tanggal 5 Agustus, catat ya, mana tahu semua kirim hadiah untukku ya. Pas 5 Agustus, tanggal 3-nya itu kalau gak salah hari Minggu, habis khotbah. Saya khotbah hanya bisa 20 menit waktu itu. Gak tahan lagi berdiri. Akhirnya istri dan anak saya antar saya ke emergency. Dirawat lebih kurang 4 hari, lewati hari ulang tahun, saudara. Kenapa? Karena dicek saya kurang garam. Ya. Darah tinggi tapi kurang garam. Bingung juga saya gitu. Bingung kan? Gak bisa makan, saudara. Masuk ke mulut keluar, masuk mulut keluar, minum keluar. Bayangkan, saya pikir Tuhan, kalau saya masih boleh hidup, saya mau lebih semangat lagi melayani. Tapi kita di Amerika, semangat bagaimanapun, jemaat yang datang pada hari Minggu itu pun kalau mau datang. Ya. Gak semua datang, saudara gak percaya. Kalau saya cek satu tempat, gak semua datang setiap minggu kok. Bener gak? Iya, bukan Pak Yunus kasih tahu aku loh ya. Dia gak ngomong sama aku apa-apa. Sama kayaknya. Pusing sedikit, gak datang. Ya. Ada tamu, dia gak datang ke gereja. Padahal ada tamu mestinya bawa tamunya ke gereja. Beda. Saya masih ingat dulu, kalau saya mau ke kota lain, kita perlu cek gereja ada di mana. Supaya kita hadir, bawa Alkitab. Supaya kita hadir ke gereja. Nah saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan sangat sayang pada kita. Jadi saya sampai 5 hari dirawat di rumah sakit itu. Masuk hari Minggu, Jumat pagi baru boleh keluar. Karena kurang garam. Tapi puji Tuhan, hari ini bisa sehat kan. Waktu itu saya berpikir, waduh, gak ada gunanya. Orang bagaimana bisa khotbah, orang minumnya gak bisa. Makan gak bisa, lemas sekali. Tapi sudah dilewati. Tuhan masih beri kesempatan. Saudara juga, sampai detik ini kita masih hidup. Itu artinya ada kesempatan. Begitu bangun pagi, itu ada kesempatan. Karena apa saudara? Karena berkat Tuhan selalu baru setiap hari. Amin. Itu bukan saya ngomong, cari dalam kitab. Berkatnya selalu baru setiap hari. Dia tidak kasih yang expired. Baru, betul, baru. Iya. Jadi masuk tahun yang baru, saudara mesti berdoa pada Tuhan. Tahun baru Imlek, tahun yang baru masuk ke tahun 13. Saya bukan hanya mau berubah, tapi perbaharui aku. Kalau dulu aku sebulan datang sekali atau 2 kali, sekarang aku mau setiap minggu. Kalau dulu aku pelit-pelit sama Tuhan, sekarang tidak lagi. Iya.
Supaya apa yang saya miliki jadi berkat bagi orang lain. Orang lain juga merasakan. Saudara menikmati berkat, orang lain merasakan berkat. Jadi ingat, pendeta senior yang menerima kami sekeluarga, kami anggap dia seperti malaikat. Yang senantiasa melindungi, yang Tuhan pakai untuk memelihara kami. Sampai hari ini. Sehingga kami tetap boleh melayani. Itu bukan karena kekuatan kita seperti lagu tadi. Tapi semua apa? Karena anugerah Tuhan. Yang kedua saudara. Kristus sebagai kepala gereja dan pusat keluarga. Saudara jangan jadikan harta sebagai pusat dalam keluarga. Waktu engkau jadikan harta atau uang sebagai pusat dalam keluarga, engkau akan cari uang sebanyak-banyak, kerja pagi, siang maupun malam, berjuang sekuat tenaga. Seorang hamba Tuhan teman saya cerita begini, waktu muda engkau jual segala kesehatanmu untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya, kerja 2 trip, kerja bahkan 16 jam satu hari. Tapi begitu sampai batasnya, engkau masuk rumah sakit. Waktu itu engkau jual kembali hartamu untuk membeli kesehatan. Jangan sampai seperti itu. Ingat perkataan saya. Kita orang Indonesia maunya berjuang mati-matian. Maunya duit, ya, uang. Maka sampai ada lagu anak sekolah minggu juga seperti apa yang dicari orang uang, bukan Tuhan Yesus. Jadi saudara, jadikanlah Kristus sebagai kepala dalam keluarga. Jadi setiap keluarga mencari Kristus. Di situ ada perdamaian, di situ ada pengampunan, di situ ada damai sejahtera, di situ ada perhatian. Waktu engkau menyerahkan hidupmu kepada Kristus, bahkan keluargamu kepada Kristus, disitulah ada damai sejahtera. Ketika engkau serahkan hartamu sebagai pusat, di situ bisa terjadi perang dunia, saudara. Karena uang itu buah baik disimpan, tapi kalau dicintai jadi malapetaka. Yang boleh dicintai hanya Tuhan, bukan uang. Uang disimpan. Kalau kamu gak bisa simpan, kasihkan pada saya. Saudara yang dikasih Tuhan, ulang tahun gereja, kebaktian hari ini, dan juga perayaan Imlek merupakan satu momen buat kita. Kalau hari ini masih ada ketidakpengampunan saudara bagi saudara-saudaramu, ampuni dia. Kalau di ruangan ini masih ada musuhmu, berdamai, keongli sama dia. Siapa yang menyapa duluan, dia sudah menang saudara. Kalau dia tidak mau nyaut, terserah dia. Pokoknya kamu duluan ngomong. Mau coba? Kalau ada yang pernah sakit hati di dalam ruangan ini, saya gak tahu ada. Kalau gak ada gak apa-apa. Kalau ada, engkau yang nyapa duluan, panggil dia duluan, salami dia duluan. Kalau dia tidak mau membalas, dia yang akan malu. Coba lakukan. Jadi kalian akan berlomba-lomba ya saudara ya. Ya. Jadi karena perayaan seperti ini merupakan tahun perdamaian, hari kasih sayang. Herannya kita hanya ngomong tidak mengasihi, padahal hari perdamaian, hari pengampunan. Kristus ada bukan hanya sekedar bagi angpau. Sukacitanya bukan sekedar hari ini saja, tapi setiap hari orang Kristen mesti sukacita. Yang ketiga saudara, yang terakhir. Ini yang saudara tunggu-tunggu saudara. Kristus itu mengutus gereja. Gereja itu siapa? Bukan hanya gedung, gereja itu kita semuanya. Kita ini gereja. Kristus menutus gereja dengan misi.
Saudara, hidup baru dalam Kristus tidak berhenti pada berkat Tuhan. Dia berlanjut pada panggilan engkau. Apakah engkau mau tetap setia kepada Dia? Apakah engkau mau menjadi duta bagi Kristus? Apakah engkau mau diutus untuk melayani Dia? Sekali lagi firman Tuhan menegaskan, kita kembali kepada panggilannya. Panggilannya tidak sulit-sulit, menjadi terang dan menjadi garam di tengah-tengah masyarakat. Garam artinya kita bisa menular. Orang melihat kita itu mereka menjadi terkagum-kagum bukan karena kekayaan, bukan karena kepintaran, bukan karena kehebatan, bukan karena ketampanan, bukan karena kecantikan, tapi karena kita boleh menjadi berkat bagi mereka. Menjadi terang, menjadi garam. Saudara, pakailah kesempatan dalam hidup kita ini. Jangan tunggu besok. Karena besok ada kekhawatiran tersendiri. Hari ini saudara, kalau berkat saudara tidak dijaga baik-baik, bisa pindah ke tempat orang lain saudara. Benar. Suatu hari ada seorang anak, dia punya seekor kucing. Kucing biasanya dilatih. Dan kucing itu biasanya bisa lompat-lompat. Tapi kucing dia itu, anak kucingnya itu, dia gak bisa lompat, takut tinggi. Maka dia selalu minta papanya tolong digantungkan di ranting pohon. Papanya iakan ya rantingan pohon. Tapi kucing gak pernah turun. Dia suruh lompat-lompat, gak lompat. Dia paksain tetap gak bisa lompat. Karena kuat sekali dia cakar, gak lompat. Nanti turunkan, besoknya dipasang lagi. Dia mau melatih. Suatu hari dia anggap kucing sudah gak berani, tahu lagi di rantingnya agak tinggi. Tapi kucingnya itu jalan. Jalan terus naik ke atas. Papanya sama anaknya bingung, gimana ini? Anaknya nangis, "Pak, engkau pendeta kan?" Ini dia papanya pendeta. "Engkau pendeta, engkau ngerti. Doalah." Tapi doa gak bisa bikin kucing turun katanya. Kucingmu gak mau turun, dia mungkin gak dengar doa kita gitu ya. Lalu bagaimana caranya? Doa dan berbuat sesuatu. Ya kita doa. Papanya mundurkan truknya. Mundur. Sampai sudah dekat, papanya naik ke atas truk. Dia ambil ranting paling ujung. Dia tarik. Pelan-pelan karena takut kucing naik lagi. Pelan-pelan tarik. Tarik pelan-pelan, tarik turun. Tarik lagi turun, pelan-pelan. Tarik turun. Dia tek. Rantingnya putus. Kucingnya terlempar jauh sekali. Masuk ke rumah tetangga. Tapi dia gak tahu kemana kucingnya. Anaknya bilang, "Papa, tadinya saya sudah anggap papa hero. Sekarang papa Jiro." Gak apa-apa anakku, nanti kita beli lagi kucing yang baru. Benar ya? Benar. Sementara di tetangga ada seorang anak sekolah minggu. Dia minta sama mama, "Ma, itu tetangga kita anak pendeta punya kucing. Saya juga mau." Mamanya marah, "Lupakan itu ya. Jangan pernah tanya kucing-kucing lagi." "Ma, saya mau. Kalau mau berdoa." Kan guru sekolah minggumu ngajar engkau berdoa kan? Itu loh, guru sekolah minggu di Rock Atlanta itu, ya. Doa, ya dia doa. "Tuhan tolong kasih aku kucing." Dia liput doa. Sedang doa, tiba-tiba ada satu ekor kucing jatuh di halaman rumah dia. Wah, dia senang sekali. Ma, Tuhan Yesus jawab doaku." Ini kucing tiba-tiba datang ke rumah. Mamanya juga senang, "Anakku hebat memang, Tuhan Yesus yang kau percaya ya. Saya juga nanti minggu mau ke gereja ya. Kebetulan ada ulang tahun, yang khotbah itu pendeta Saud katanya." Jadi dia
sama anaknya senang sekali ada kucing. Lewat 2-3 hari kemudian, seperti biasa tugas pendeta pergi besuk. Dia sekarang besuk ke rumah tetangga. Dia masuk ke rumahnya, dia lihat anak-anaknya sedang senang sekali pegang kucing. Dari jauh dia sudah lihat, itu kucing anakku. Tapi gak berani bilang dia. Sungkan, malu. Pendeta lagi gitu ya. Tapi itu kucing anakku. Lalu salam mereka, wah selamat datang, Kyonghi, selamat datang gitu ya mungkin ya. Ya. Itu mama daripada anak itu bilang, Pak Pendeta, kalau saya ngomong sepertinya engkau gak percaya. Bahwa Tuhan yang kita sembah itu, yang engkau layani itu luar biasa. Anakku berlutut berdoa, mendapat jawaban. Dia minta anak kucing, langsung dikirim Tuhan. Luar biasa. Hebat Tuhan kita, katanya. Dalam hati itu anakku punya. Punya anakku itu. Ya. Saudara, kalau berkatmu tidak dipelihara baik-baik dan tidak menjadi saluran bagi orang lain, Tuhan akan ambil kembali. Yang bisa main musik, dia melayani musik. Kalau lama-lama gak main, dia akan lupa. Pegang tucem gak, kalau anak saya main gitar, kalau lama-lama dia gak main, dia ulang latihannya lama. Anak saya juga main piano. Bersyukur, tiap minggu dia dapat pelayanan seperti Yuvela barangkali ya. Tiap minggu dapat giliran. Karena anak-anak saudara sungkan kirim ke sini mungkin. Belum waktunya ya. Ya, atau cucunya kirim ke sini biar mereka main. Biar senang kakak kita gitu ya. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, yang lain lagi. Kalau engkau masih sehat tapi tidak mau ke gereja, Tuhan akan berikan oh kamu mau di rumah ya? Di rumah terus sakitlah. Ya gitu. Kan gawat, ngeri kan? Iya. Sekarang saudara pilih apa? Artinya apa? Waktu yang Tuhan berikan pada kita, pakai dengan sebaik-baiknya. Karena di dalam waktu itu ada pencuri yang selalu menggoda kita, yang mau merebut kesempatan kita. Karena kesempatan itu tidak pernah balik. Kesempatan itu seperti seorang anak kecil di cerita Congko itu yang botak, ada sanggul saja. Dia lari begitu cepat sehingga kita jambak pun gak bisa dapat. Dia lewat langsung. Itu kesempatan. Jadi harus tangkap, pakai dengan sebaik-baiknya. Kesempatan engkau membantu orang lain, bantu dia. Kesempatan engkau melayani, layani. Karena jangan pikir kalau kamu tidak mau, gereja gak jalan, bukan. Kalau kamu gak mau, ada orang lain yang Tuhan bisa pakai, saudara. Tuhan itu bukan tidak kurang orang, tapi dia hanya kita yang kurang mau, saudara. Kalau saudara tidak mau, ada orang lain yang bisa digantikan. Tuhan tidak harus pakai orang yang mampu. Banyak orang yang mampu sombong, tidak mau. Dia mau pakai orang yang mau. Walaupun tidak mampu, bisa dibuat latihan. Sampai bisa. Amin saudara. 2027. Gak tahu masih diundang gak. Doa saya. Supaya ini full penuh. Nanti Pak Philip kasih tempat lagi sebelah-sebelah. Wow besar. Dulu ya. Karena dia diberkati Tuhan. Dia kasih yang lebih besar. Ini iman kita. Tidak pernah sia-sia. Karena apa yang kita tabur pasti akan kita tuai. Amin saudara. Kalian harus berdoa untuk dia supaya sukses, kasih yang besar ya. Kenal baik ya Pak mereka, kenal kan ya. Jadi doa bila perlu seperti anak tadi gitu ya. Doa gitu ya. Mana tahu ada orang lempar berkat ke Pak Philip, dia jadikan untuk kita ya. Bukan kucing, kalau kucing gak ada gunanya. Mari kita berdoa ya. Kita bangkit berdiri. Ada satu lagu
yang semua harap bisa. Maka jiwaku pun memujimu. Katakan, sungguh besar kau Allahku, sungguh besar kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Allahku. Sekali lagi, maka jiwa, maka jiwaku memujimu. Semua katakan, sungguh besar kau Allahku, sungguh besar kau Allahku. Maka jiwa, maka jiwaku memujimu. Sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Sekali lagi, sungguh besar. Sekali lagi, sungguh besar, sungguh besar kau. Saudara, dengan tetap berdiri, dengan sikap yang berdoa, saudara jangan lihat kiri dan kanan. Saudara hanya pusatkan perhatian kepada Tuhan. Siang hari ini, saya ingin menantang saudara, bertanya pada saudara, jikalau hari ini engkau merasa Tuhan yang saudara dan saya sembah itu baik, angkat tangan. Angkat tanganmu. Yang kedua, silakan turunkan. Jikalau engkau merasa bahwa Tuhan yang kita sembah itu benar-benar baik dan tidak pernah meninggalkan kita, bahkan dalam keadaan sulit pun Dia tidak pernah tinggalkan kita. Kalau engkau percaya itu, angkat tanganmu. Silakan turun kembali. Yang terakhir, saudara, tidak akan diulangi lagi. Jikalau engkau merasa bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu memelihara engkau, tidak pernah salah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, maka aku ingin berjanji kepada Tuhan, aku mau setia kepada Dia, mau tetap setia melayani di tempat ini, mensupport segala pelayanan, baik dalam materi maupun tenaga, pikiran, dan semuanya, dengan tidak bersungut-sungut. Angkat tanganmu, saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya mau doakan buat saudara. Bapa kami yang di surga, berkatilah semua teman-teman yang sudah bertekad ini. Kami rindu Tuhan, Engkau kabulkan keinginan mereka. Mereka bukan hanya melayani Engkau waktu senang, tapi bahwa pada waktu susah, pada waktu ada masalah pun, Engkau tidak pernah tinggalkan mereka. Itu sebab kami rindu Tuhan, di tempat ini siapapun Engkau berkati mereka dengan berkat rohani. Bahkan kalau Tuhan izinkan berkat materi, sehingga mereka boleh menjadi berkat bagi orang lain. Bukan hanya disimpan sendiri, tapi menolong orang lain, membantu orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Pakailah hamba-Mu, Pendeta Yunus beserta ibu, beserta anak dan menantu, dan semua jemaat yang ada, tim pelayanan, semua yang hadir hari ini, yang melayani, para pengurus,
agar mereka tetap setia menjadi berkat bagi orang lain melayani Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita katakan amin. Amin, amin. Terima kasih, silakan duduk. Silakan duduk saudara.